Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal matematika dalam buku kelas 8 semester 1 revisi 2017 bab 4, tepatnya di Ayo Kita Berlatih 4.2. Nah, di sini kita langsung saja untuk menjawab soal yang pertama. Ada gambarlah grafik persamaan garis berikut pada bidang koordinat. Nah, di sini kita lihat untuk Y sama dengan 5X, kita ambil beberapa nilai X, misalnya X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1 atau X sama dengan 0. Kita hanya perlu mengambil cukup dua titik saja, misalnya X sama dengan 1, maka Y sama dengan 5 kali 1 atau sama dengan 5, maka di sini 1,5. Begitu juga di X, X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5 kali 0 atau sama dengan 0, maka di sini 0,0. Seperti itu ya. Nah, kita hanya perlu dua titik ini untuk membuat persamaan garis lurus, di mana dua titik ini nanti kita akan sambungkan dan kita perpanjang lagi menjadi sebuah garis. Nah, seperti ini. Ini merupakan titik 0,0 dan di sini merupakan titik 1,5. Nah, di sini ya. Oke. Ini merupakan garis untuk persamaan Y sama dengan 5X min 5X saja. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang bagian B. Y sama dengan 4X min 1. Nah, di sini kita juga perlu ambil Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, di mana Y sama dengan maaf di sini X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 saja. Nah, X sama dengan 0 berarti di sini menyebabkan Y sama dengan 4 kali 0 min 1 atau 0 min 1 sama dengan min 1. Nah, di sini 0, min 1. Ketika X-nya 1, maka Y-nya Y sama dengan 4 dikali dengan 1 kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka di sini 1,3. Nah, seperti ini ya. Maka jika kita gambarkan, maka akan seperti ini, di mana di sini titik 0, min 1 dan 1,3. Nah, di sini ini 0, min 1 dan di sini 1,3. Oke. Kita lanjut untuk menjawab soal bagian C. Pada bagian C di sini kita ambil Y-nya saja. Di sini Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 2 dikali dengan 0 min 2. Maka X sama dengan min 2. Berarti titiknya adalah 0, min 2,0 X, Y ya. Min 2,0. Oke, di sini min 2,0. Yang berikutnya Y-nya 1, berarti X-nya adalah 2 kali 1 min 2 atau 2 kurang 2 sama dengan 0 atau di sini titiknya 0,1. Sehingga gambarnya bisa kita peroleh seperti ini. Di sini min 2,0 dan di sini 0,1. Jadi di sini kita hubungkan garisnya titiknya menjadi sebuah garis seperti ini. Oke, kita lanjut untuk nomor bagian D, yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Jadi di sini kita hanya ambil contoh, angka di X. Misalnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 kali 0 tambah 3. 2 kali 0 itu 0. Tambah 3 itu sama dengan 3. Nah, berarti di sini titiknya 0,3. Begitu juga di X sama dengan 1. Maka Y sama dengan 2 kali 1 tambah 3. 2 kali 1, 2. Tambah 3 itu 5. Berarti di sini titiknya
1,5. Maka gambarnya seperti ini. Di mana di sini ada 0,3 dan 1,5. Di sini 0,3 dan di sini 1,5. Tinggal kita hubungkan dua titik ini menjadi sebuah garis. Oke. Kita lanjut untuk menjawab soal bagian E. Di sini ada X sama dengan X min 3Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini X sama dengan kita pindahkan menjadi positif 3Y, kita pindahkan menjadi negatif 1. Sehingga kita ambil angkanya di Y saja. Jika Y sama dengan 0, dengan Y sama dengan 1. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya X sama dengan 3 dikali dengan 0 dikurang 1. 3 kali 0, 0. Dikurang 1, min 1. Sehingga titiknya min 1,0. Pada bagian Y sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 3 dikali dengan 1 dikurang 1. 3 kali 1, 3 kurang 1, 2. Atau sama dengan 2,1. Maka di sini grafiknya seperti ini. Oke, di sini ada min 1,0. Dan di sini ada 2,1. Nah, di sini 2,1. Kita menghubungkan garisnya menjadi lurus sehingga dapatlah grafiknya seperti ini. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar 100 juta rupiah per tahun ditambah 5% komisi dari total penjualan selama setahun. Gaji tahunan yang dia peroleh dinyatakan dalam persamaan berikut. Y menyatakan gaji tahunannya dan X menyatakan total penjualan tiap tahun. Jadi seperti ini. Yang pertanyaan A, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualan 5 miliar rupiah? Pada bagian B, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualan sebesar 3 miliar rupiah? Dan bagian C, apakah maksud dari titik koordinat potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini? Jadi yang dimaksud yang ini ya. Nah, di sini kita sudah ketahui Y menyatakan gaji tahunan manajer yang ini, X menyatakan total penjualan tiap tahun. Nah, seperti ini sehingga kita tidak perlu tulis, sudah ada yang diketahui. Nah, sini pendapatan manajer tersebut kita bisa nyatakan pendapatannya Y sama dengan, karena standarnya di 100 juta, maka di sini 100 juta ditambah dengan 5% komisi dari total penjualan. 5% kali X. Nah, kayak gitu ya. 5% kali X, maka Y di sini 100 juta ditambah dengan 0,05 X. Nah, seperti itu. Sehingga kita jawab bagian A, ketika X-nya 5 miliar, X-nya sama dengan 5 miliar. 5 miliar ya. Nah, X-nya 5 miliar dan kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Y sama dengan 100 juta ditambah dengan 0,05 dikali dengan 5 miliar. 5 miliar ya. Oke. Di sini kita peroleh Y sama dengan 100 juta ditambah dengan 250 juta. Nah, sehingga diperoleh 350 juta. 350 juta rupiah. Jadi gaji manajer selama setahun 350 juta rupiah jika total penjualan sebesar 5 miliar. Begitu juga pada bagian B, di mana X-nya itu adalah 3 miliar. 3 miliar
Di sini kita tinggal masukkan ke persamaan 100 juta ditambah dengan 0,05 dikali dengan 3 miliar. 3 miliar. Oke. Di sini kita peroleh Y sama dengan 100 juta ditambah dengan 150 juta. 150 juta sehingga Y sama dengan 250 juta. Jadi total gaji selama setahun 250 juta. Oke. Jadi gaji manajer selama setahun 250 juta. Jika total penjualan sebesar 3 miliar rupiah. Nah, pada bagian C, maksud dari titik koordinat potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini adalah, nah di sini sebuah garis jika ini berbentuknya seperti ini ya, persamaannya yang ini. Jadi Y sama dengan 100 juta ditambah dengan 0,5x. Jadi kenaikannya ini berdasarkan nilai X. Jadi ketika memotong dengan garis sumbu Y, nah ketika itu juga berarti di sini tidak ada penjualan sedikit pun. Artinya penjualan sama dengan 0. Nah, jika penjualan sama dengan 0, titik X-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Titik potongnya X sama dengan 0, itu berarti tidak ada penjualan. Tidak ada penjualan. Penjualan artinya di sini Y sama dengan 100 juta ditambah dengan 0,05 dikali dengan 0. Artinya di sini tidak ada penjualan pun manajer tetap memperoleh gaji 100 juta rupiah. Seperti itu maksudnya. Sehingga di sini memotong di sumbu Y di angka 100. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambarlah grafik persamaan Y sama dengan X plus 2, Y sama dengan 2X plus 2, dan Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama. Apa dampak perubahan grafik dari 1x menjadi 2x dan menjadi 4x? Oke, menjadi 4x ya. Oke, di sini mungkin 4x mungkin ya. Karena di sini mintanya 4x menjadi 4x plus 2 juga di sini biar sama. Biar di sini kita bisa melihat apa dampak perubahan dari grafik 1x, 2x menjadi 4x. Oke, jelaskan. Oke, di sini kita langsung jelaskan. Nah, di sini kita perlu di sini untuk persamaan pertama. Persamaan pertama X plus 2. Oke, kita hapus. Persamaan pertama Y sama dengan X plus 2. Maka di sini Y kita pilih X sama dengan 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 0. Kita pilih 2 titik saja seperti pada nomor sebelumnya, di mana ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan di sini kita peroleh 1,3. Dan untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0 tambah 2. Berarti di sini 2. Artinya di sini 0,2. Jadi 1,3 dengan titik 0,2 nanti dihubungkan menjadi satu garis lurus. Pada persamaan yang kedua, itu ada Y sama dengan 2X plus 2. Nah, di sini ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Ketika X sama dengan 0, maka di sini Y sama dengan 2 kali 0 tambah 2. Itu sama dengan 2.
Nah, berarti 0,2 di sini. Yang berikutnya, X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 2 kali 1 tambah 2. Itu 2 kali 1, 2, tambah 2, 4. Berarti di sini 1,4. Nanti tinggal dihubungkan kedua titik ini. Begitu juga pada persamaan ketiga, yaitu Y sama dengan 4X plus 2. Nah, di sini untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Oke, kita lihat X sama dengan 0 menyebabkan Y sama dengan 4 dikali dengan 0 ditambah dengan 2 sama dengan 2. Di sini 0,2. Dan di sini ketika X sama dengan 1, 4 kali 1 tambah 2. 4 kali 1, 4 tambah 2 itu 6. Berarti di sini 1,6. Nah, tinggal kita menggambar garis dalam bidang koordinat yang sama seperti ini. Di sini mempunyai bidang di 0,2, 0,2, 0,2 dan 0,2. Dan yang berikutnya untuk persamaan X plus 2 yang bagian sini. Ini persamaan Y sama dengan X plus 2. Yang berikutnya 2Y sama dengan 2X plus 2 bagian sini. Y sama dengan 2X plus 2 plus 2. Nah, untuk yang Y sama dengan 4X plus 2 itu bagian sini. Y sama dengan 4X plus 2. Nah, bagian sini. Sehingga untuk titik potongnya 1,3. Di sini 1,3, di sini 1,4, dan di sini 1,6. 1,3, 1,4, dan 1,6. Nah, tinggal dihubungkan garisnya. Yang berikutnya kita lihat apa dampak perubahan dari 1X menjadi 2X menjadi 4X. Dari 1X berarti dia agak kemiringannya agak sedikit menurun. Dari 2X agak kemiringannya agak naik. Dan ketika dia menjadi 4X kemiringannya lebih naik lagi. Nah, seperti ini, lebih tajam lagi kemiringannya. Oke, jadi semakin besar nilai koefisien X-nya, maka semakin tajam kemiringan yang dimiliki oleh garis tersebut. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambarlah grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 2, Y sama dengan X plus 5, dan Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama. Apa dampak grafik dari plus 2, plus 5, dan min 3? Oke, di sini kita lihat bersama-sama. Untuk menggambar grafik dari Y sama dengan 2X plus 2, Y sama dengan X plus 5, dan Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama, silakan adik-adik gambar cari titik-titiknya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas pada soal sebelumnya. Di sini saya akan menyajikan gambar yang sudah jadi seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, di sini ini gambar yang sudah jadi, di mana ini merupakan garis 2x. Ini x min 5. Ini Y sama dengan X min 5. Di mana di sini ada 2x plus 2, Y sama dengan 2x plus 2. Dan di sini ada Y sama dengan 2x min 3. 2x min 3. Nah, kita lihat apa dampak perubahan dari plus 2, plus 5, dan min 3. Ternyata plus 2, plus 2, plus 5, dan min 3 ini berdampak pada perpotongan terhadap sumbu Y. Di mana kalau suatu persamaan garis lurus memiliki plus 2, berarti dia berpotong di sumbu Y pada titik 0,2. Dan kalau dia plus 5 berarti berpotong di titik Y sama dengan positif 5.
Dan ketika kurang 3 atau min 3, dia berpotong di negatif 3. Nah, seperti itu ya. Jadi pada persamaan garis lurus, berapapun nilai konstantanya, disitulah dia berpotong dengan sumbu Y. Oke, sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambarlah grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 4, Y sama dengan 2X min 8, dan Y sama dengan 6. Dan Y sama dengan 2. Pada bidang koordinat yang sama, bentuk apakah perpotongan keempat grafik persamaan tersebut? Tentukan luas bangun yang terbentuk dari titik potong keempat grafik persamaan tersebut. Oke, di sini kita lihat untuk persamaan Y 2X plus 4 pasti memotong di Y sama dengan 4, dan 2X min 8 pasti memotong di Y sama dengan min 8, dan di sini Y sama dengan 6 pasti memotong di Y sama dengan 6, dan Y sama dengan 2 pasti memotong di Y sama dengan 2. Oke, kita langsung saja melihat untuk gambar grafiknya. Silakan adik-adik tentukan dua titik yang berbeda, dan nanti tinggal dihubungkan sehingga menjadi grafik seperti ini. Oke. Nah, di sini perhatikan, yang ini untuk memotong di Y sama dengan 6, pasti di sini Y sama dengan 6. Di sini untuk memotong di Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2. Dan kita lihat plus 4. Nah, di sini ada memotong di positif 4, berarti ini merupakan Y sama dengan 2X plus 4. Nah, untuk yang ini memotong di X sama dengan min 8. Dan di sini Y sama dengan 2X min 8. Oke, kita sudah tentukan. Dan di sini ada membentuk, kita lihat titik-titik sudutnya, membentuk jajar genjang. Nah, di sini jajar genjang itu tinggal luas kali alas kali tinggi. Nah, luasnya, kita menentukan luasnya. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya adalah 6. Dikali dengan tingginya adalah 1, 2, 3, 4. 4. Berarti luasnya adalah 24 satuan luas. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambar grafik X plus Y sama dengan 1, X plus Y sama dengan negatif 1, X min Y sama dengan 1, dan X min Y sama dengan min 1. Jadi, untuk X plus Y sama dengan 1, ini memotong di Y sama dengan 1. X plus Y sama dengan min 1, memotong di Y sama dengan min 1. Dan X min Y sama dengan 1, itu memotong di Y sama dengan 1. Dan X min Y sama dengan min 1, itu memotong di Y sama dengan min 1. Oke, perhatikan. Untuk grafik yang sama, tandanya sama-sama positif untuk X dan Y, maka grafiknya memiliki kemiringan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dia berlainan tanda seperti ini, berarti dia miringnya seperti ini. X min Y berlainan tanda, berarti miringnya seperti ini. Sehingga di sini kita peroleh gambarnya. Nah, di sini untuk perpotongan Y sama dengan 1, yaitu X plus Y sama dengan 1. X plus Y sama dengan 1 yang ini. X plus Y sama dengan 1 yang ini. Dan X min Y sama dengan 1 yang ini. X min Y sama dengan 1. Sedangkan untuk yang memotong di sumbu Y sama dengan min 1, itu ketika sama dengan min 1 sama dengan min 1. Berarti di sini, yang garis yang ini, X min Y sama dengan min 1. Sedangkan di sini, yang ini, X
min Y, X plus Y sama dengan 1, min 1, seperti ini ya. Jadi kita sudah melihat perpotongan dari keempat garis ini membentuk persegi. Membentuk persegi. Di mana masing-masing panjang dari titik satu ke titik lainnya itu sama, seperti itu ya. Jadi membentuk persegi, dari sini ke sini itu sama, dari sini ke sini dari sama dan sama juga. Jadi membentuk persegi dari perpotongan keempat garis. Oke, seperti ini ya. Gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk membahas soal Ayo Kita Berlatih 4.2. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya dalam pembahasan soal yang berikutnya. Oke, sebelumnya silakan tekan tombol subscribe, like, serta tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Dan jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan dalam kolom komentar. Jika ada kritik maupun sarannya juga, silakan tuangkan dalam kolom komentar. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.